Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewi Diti menceritakan masa lalu Winata kepada Garuda. Kadru berkata, "Kamu tidak adil, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk putramu yang lain yang belum lahir. Kita adalah ibu Winata, dan sebagai ibu kita harus kuat untuk anak-anak kita. Kamu harus sehat secara mental dan fisik. Kalau tidak, kamu tidak dapat menjaga anakmu yang akan lahir. Lihat berapa banyak dia telah tumbuh dan seberapa cepat. Dia akan menjadi perkasa. Kekuatan luar biasa datang dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk melindunginya dan merawatnya. Kekuatannya akan datang dari berkah semua orang. Tetapi terserah kamu bagaimana membesarkannya untuk bertanggung jawab sehingga dia tidak pernah menyalahgunakan kekuatannya. Dia seharusnya tidak pemarah atau sombong. Untuk ini, kamu harus membuatnya tetap terkendali. Apakah aku benar?" Winata berkata, "Kamu benar, saudari. Aku ingin membesarkan anakku untuk menghormati orang tuanya dan menyerap nilai-nilai mereka. Tapi pertama-tama aku harus memberi contoh yang baik. Cara orang tua berperilaku memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku anak mereka. Anak mencerminkan perilaku orang tua." Diti berkata, "Dengan demikian, setelah Kadru yakin perilaku Winata membaik, sikap Kadru terhadap Winata juga membaik. Dia merawat Winata. Dia akan merawat Winata siang dan malam. Kesehatan Winata sudah mulai membaik, tapi pikirannya masih bingung dengan Aruna. Kadru berkata, "Semua akan baik-baik saja Winata. Semua akan baik-baik saja." Kadru berpikir, "Pertama aku akan merawatnya untuk mengembalikan kesehatannya, mencuci otaknya dan mengendalikannya. Dan kemudian aku akan mengendalikan putra keduamu melalui dirimu. Harinya tidak lama lagi ketika putra-putraku bersinar seperti matahari di langit ambisiku dan mengambil alih seluruh dunia." Diti berkata, "Kemudian suatu hari aku memberi Kadru beberapa informasi dan setelah mendengarnya, Winata menjadi sangat senang." Kadru berkata, "Winata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa semuanya akan baik-baik saja? Sekarang lihat, semuanya baik-baik saja." Winata berkata, "Apa yang terjadi, saudari? Apa yang kamu bicarakan?" Kadru berkata, "Winata, doa dan pengabdian Aruna telah menunjukkan hasilnya. Dia tidak sendirian sekarang. Dewa Surya telah menjadikan Aruna kusirnya." Mendengar itu Winata merasa bahagia dan berkata, "Apakah ini benar?" Kadru berkata, "Iya Winata, ini benar. Sekarang kamu bisa merasakan aura putramu setiap hari. Dan dia juga bisa melihatmu setiap hari Winata, setiap hari." Winata berkata, "Kamu tidak tahu betapa kamu telah membuatku merasa bahagia. Aku merasa sangat lega. Aku harap aku juga bisa membuatmu bahagia entah bagaimana." Kadru berkata, "Itu adalah hal yang kecil. Kamu masih bisa membuatku bahagia jika kamu mau. Dengan memenuhi keinginan kecilku, kamu telah membatasi dirimu di dalam tembok-tembok ini. Kamu harus keluar Winata. Sudah begitu lama kita tidak berkeliaran di bawah langit terbuka, menikmati segar dan harumnya udara hutan." Winata berkata, "Aku akan pergi saudari. Aku memang akan menghormati keinginanmu." Kadru kemudian memeluk Winata dan berpikir, "Satu-satunya harapanku adalah membawamu keluar sana untuk berkeliaran dengan bebas dan kemudian merantaimu selamanya." Garuda berkata, "Jadi ibu Kadru sedang mempermainkan emosi ibuku. Dia memanfaatkan keyakinan dan cintanya untuk memenuhi niat jahatnya." Diti berkata, "Ketika Kadru menyusun rencananya dengan sabar, maka putra-putranya merasa tidak aman dengan melihat telurmu yang tumbuh hari demi hari. Karena kamu bisa menjadi ancaman bagi keberadaan mereka, terutama untuk Taksaka dan Kalia." Garuda mengingat dan berkata, "Aku memiliki beberapa kenangan kabur kadang-kadang. Aku merasa bahwa ada bahaya. Aku bisa melihat dua bentuk yang gelap dan bayangan. Sekarang aku mengerti mereka adalah Taksaka dan Kalia." Diti berkata, "Mereka sangat kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikan energi mereka. Mereka selalu mencari seseorang agar mereka bisa menyiksa makhluk itu dan menyenangkan diri mereka sendiri.
tapi mereka harus mengikuti perintah Qadru dengan ketat. Jadi mereka tidak dapat membahayakan dirimu. Tapi perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka cemburu dan tidak aman. Jadi mereka selalu punya niat untuk mengganggumu. Hari itu ketika Kalia melihat banyak kelinci dan dia bersiap menangkap kelinci untuk memakannya. Tiba-tiba ada getaran yang terjadi dan Kalia bersembunyi di antara pepohonan. Getaran itu terjadi karena langkah kaki iblis raksasa. Dia berjalan sambil berkata, "Makanan, makanan, di mana makanan?" Dari pohon, Kalia mendesis dengan keras dan membuat raksasa itu terkejut. Saat raksasa itu akan menangkapnya, Kalia mengambil wujud manusianya. Kalia berkata, "Hei kamu tak diundang. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke tempat ini?" Melihat Kalia yang kecil, raksasa itu mengecilkan tubuhnya dan mereka mulai bertarung. Tapi Taksaka muncul di sana dan berkata, "Berhenti." Tapi mereka masih terus bertarung. Taksaka menjadi marah dan mengambil bentuk ularnya lalu menyemprotkan racunnya sehingga Kalia dan raksasa itu terpisah. Taksaka berkata, "Aku belum menggunakan racunku dengan kekuatan penuh, karena kita tidak boleh menjadikan seseorang musuh kita yang seharusnya menjadi teman." Kalia berkata, "Tapi saudara Taksaka." Tatapan Taksaka membuat Kalia terdiam dan raksasa itu berkata, "Tapi kenapa aku harus menjadi teman kalian?" Taksaka berkata, "Karena persahabatan kita akan memberimu hadiah yang tidak pernah bisa kamu bayangkan." Kalia berkata, "Apakah kamu melihat telur itu? Telur itu menunggu untuk menetas selama 800 tahun terakhir. Bayangkan saja seberapa besar makhluk yang tumbuh di dalam telur itu. Betapa lezatnya itu. Kamu dapat memiliki semua telur jika kamu mau." Raksasa itu tersenyum dan berkata, "Ya, ini makanan yang luar biasa. Kalian berdua memang layak untuk persahabatanku. Setelah aku makan telur ini, rasa laparku akan terpuaskan untuk waktu yang lama." Dia kemudian mengambil bentuk raksasanya dan berjalan ke arah telur Garuda. Garuda mengingat kejadian itu secara samar-samar dan berkata, "Bahkan hari ini, mendengarkan kejadian itu membuatku ketakutan. Aku ingat hari itu dengan sangat baik. Aku benar-benar bingung. Aku merasa tidak berdaya di dalam telur. Rasanya seperti kematian berjalan ke arahku." Diti berkata, "Iblis itu setara dengan kematian. Taksaka dan Kalia mengirimnya untuk menghancurkanmu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka akan mendapatkan masalah yang sangat serius." Garuda berkata, "Apa yang terjadi Ibu Diti?" Saat raksasa itu mendekati telur Garuda, tiba-tiba Garuda yang ketakutan di dalam telur memanggil ibunya. Winata yang mendengar suara itu bergegas menuju telurnya. Garuda berkata, "Aku merasa seolah-olah kekuatan mengerikan yang berbahaya mendekatiku. Aku melihat tangannya juga. Aku benar-benar takut. Kemudian aku menyadari bahwa ibuku biasanya menyebut nama Sri Wisnu sepanjang waktu. Jadi aku melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi setelah itu, aku tidak mengingat itu." Diti berkata, "Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi setelah itu." Garuda terus menyebutkan nama Prabu Srihari Narayan berulang kali dalam ketakutannya. Dan ketika raksasa itu menyentuh cangkang telur Garuda, sebuah kekuatan mendorongnya hingga dia terjatuh. Qadru terkejut melihat apa yang terjadi dari istana, dan begitu juga dengan Taksaka dan Kalia. Qadru dengan marah memanggil Taksaka dan Kalia, sehingga Taksaka dan Kalia segera pergi dari sana. Winata sampai di telurnya, dan dia melihat cahaya suci keluar dari telurnya, dan di sana ada bekas telapak tangan. Iblis raksasa berusaha pergi dari sana sambil menahan rasa sakitnya, dan kemarahan Winata mencapai puncaknya saat melihat itu semua. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi gelap, dan gemuruh terus menggelegar karena amarahnya. Qadru, Taksaka, dan Kalia dengan cepat mendekati Winata yang sedang marah. Winata dengan marah berkata, "Siapa yang berani menyakiti anakku?" Kemarahan itu bahkan membuat Qadru ketakutan. Garuda berkata, "Tapi ibuku adalah orang yang tenang dan ceria. Dia tidak pernah kehilangan kesabaran, tidak peduli seberapa sulit situasinya." Kata-kata bahwa dia bisa kehilangan kesabaran sedemikian rupa sangat sulit dipercaya. Diti berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu? Tahukah kamu siapa yang paling kuat dan cemerlang di alam semesta ini, yang paling ditakuti?"
Badai yang datang di tengah lautan membuat seseorang takut. Orang takut pada malam bulan baru yang gelap. Dan orang paling takut akan kemarahan orang-orang yang hanya mengerjakan kegiatan baik selama hidupnya. Seseorang tidak boleh memprovokasi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena jika orang baik seperti itu kehilangan kesabaran, semuanya akan hancur. Tidak ada yang tersisa. Mengampuni, bahkan untuk kejahatan serius adalah sifat dasar ibumu. Tapi dia adalah seorang ibu. Dan ketika dia melihat putranya dalam bahaya, kemarahannya menjadi jauh lebih parah daripada kemarahan dewa kematian sekalipun. Winata dengan amarahnya terus bertanya, "Jawab aku, siapa yang berani menyakiti anakku? Jangan bersembunyi seperti pengecut, datang ke depanku. Konspirasi siapa ini?" Kadru berkata, "Tenang Winata, kamu melihat bahwa dia adalah makhluk asing." Winata berkata, "Tapi siapa itu? Bagaimana dia bisa datang ke sini dan mengapa dia ingin menyakiti anakku?" Melihat kemarahan Winata itu, Kadru menjadi takut dan berkata, "Taksaka, Kalia, katakan yang sebenarnya, apa yang kamu ketahui tentang dia?" Taksaka dan Kalia terdiam ketakutan dan Kadru berkata, "Bagaimana mereka bisa tahu Winata? Mereka datang denganku." Kalia berkata, "Ya Bibi, kami baru saja datang." Taksaka berkata, "Ya Bibi Winata." Winata dengan marah kemudian pergi dari sana dan mengambil alat pemujaan. Winata mengambil abu suci dan membuat lingkaran yang mengelilingi telurnya. Winata berkata, "Aku istri Maharesi, Kasyapa." Winata menjadikan Dewa Wisnu sebagai saksi dan memanggil kekuatan meditasi dan pengabdianku. Apakah aku ada di sini atau jauh? Jika ada yang mencoba melewati garis ini dan melawan keinginanku, maka dia akan terbakar menjadi abu. Tiba-tiba abu suci itu bercahaya dan menunjukkan bahwa tanda itu akan melindungi telurnya. Melihat itu, Kadru, Taksaka, dan Kalia terkejut karena harapan untuk membunuh Garuda saat masih dalam telur telah hilang.